Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu guru serta teman-teman siswa SMA yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Nurul Asyifa dari Program Studi Ilmu Komunikasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahayanya scrolling sosial media secara berlebihan. Pertama-tama, kalian gunain HP untuk apa sih? Untuk belajar, untuk komunikasi dengan orang lain, atau bahkan untuk scroll sosial media? Teman-teman coba sekarang cek screen time di HP kalian. Berapa jam sehari sih kalian habisin waktu buat scroll TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short? 3 jam, 5 jam, atau bahkan lebih? Menurut suara.com, kebanyakan scrolling media sosial bisa mempengaruhi kesehatan mental kita loh. Aktivitas yang kita anggap biasa ini ternyata bisa diam-diam menggoroti kondisi psikologis kita loh. Karena itu, kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya buat paham lebih dalam tentang bahaya kecanduan scroll media sosial dan gimana caranya kita bisa punya kebiasaan digital yang lebih sehat. Teman-teman yang saya banggakan, kita mulai dari sini ya. Sebenarnya apa sih kecanduan scroll itu? Kecanduan scroll itu adalah kebiasaan menggulir media sosial secara terus-menerus tanpa batas waktu yang didorong sama desain, platform, dan konten berdurasi pendek. Fenomena ini tuh bisa benar-benar relate sama keadaan kita loh, para Gen Z. Jadi rata-rata remaja SMA atau SMK itu bisa ngabisin 3-5 jam per hari cuma buat scrolling. Awalnya iseng, lama-lama kan jadi candu. Terus apa dampaknya buat kita? Dampaknya gak main-main loh. Berdasarkan artikel dari suara.com tahun 2025, kebiasaan ini tuh bisa ngaruh ke kondisi kita, mulai dari kecemasan, stres, sampai gangguan tidur, cuma gara-gara paparan konten yang berlebihan. Kita itu bisa jadi susah tidur karena masih scroll sampai larut malam, bangun pagi lemes, dan akhirnya ganggu belajar di sekolah. Lebih dari itu, menurut Good News from Indonesia tahun 2025, kebiasaan scroll itu bisa mengubah cara otak kita bekerja. Otak jadi kebiasaan dapat kepuasan instan, akibatnya kita jadi susah fokus pas pelajaran, gampang ke distract, dan gak sabaran ngerjain tugas yang butuh proses yang panjang. Kalau misalnya dibiarin, ini bakal nurunin kualitas SDM loh. Kita itu bisa jadi generasi yang jago scroll, tapi gak produktif sama di dunia nyata. Lalu apa solusinya? Tenang ya, kita itu nggak harus ngapus semua aplikasi kok. Yang penting kita punya kendali ya. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Yang pertama, batasi durasi waktu pakai aplikasi. Kita bisa pakai fitur screen time di HP kalian buat kasih batas waktu harian loh. Terus yang kedua, matiin notifikasi yang nggak penting. Karena kan notifikasi itu notifikasi yang bikin kita tertarik buka HP gitu. Kan kalau misalnya dimatiin kan bisa lebih fokus kitanya. Terus yang ketiga, berhenti follow akun yang bikin kita insecure. Karena kalau ada akun yang bikin kita insecure atau kayak ngerasa kurang gitu kan, mending unfollow aja, nggak apa-apa. Karena kesehatan mental kita itu lebih penting ya. Terus yang keempat, rutin digital detox. Alihin fokus kita ke dunia nyata ya. Cobain olahraga, baca buku, terus ngegambar, main musik, atau ngobrol sama teman-teman. Terus yang kelima, jangan ragu cari bantuan ya. Kalau misalnya kita udah ngerasa kecanduan banget sampai ngeganggu aktivitas, kita ceritain aja ke temen, ke orang tua, atau ke guru ya. Teman-teman yang luar biasa, ibaratnya media sosial itu kayak pisau. Bisa bermanfaat kalau dipakai dengan bijak, tapi bisa menyakiti kalau kita kecanduan. Masa SMA atau masa SMK itu masa emas buat membangun diri, meraih prestasi, dan membangun masa depan. Jadi jangan sampai waktu berharga kita habis cuma buat scrolling gak jelas ya. Yuk mulai dari diri sendiri, mulai hari ini jadi generasi yang melek digital, bukan generasi yang diperbudak oleh algoritma. Kendaliin jempolmu, maka kamu akan mengendalikan masa depanmu.
cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.